Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat pada kalian yang telah diterima di SMP Negeri 9 Bogor. Itu artinya kalian telah menjadi bagian dari sekolah ini. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya senang, bahagia, dan dengan sangat bersyukur kalian dapat belajar bersama di SMP Negeri 9 Bogor. Untuk itu, Ibu ucapkan selamat, dan selamat. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian. Seperti apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke. Nama Ibu Teti Surtiningsih. Ibu mengajar mata pelajaran IPA. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa persiapkan dahulu buku dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang mungkin nanti diperlukan. Dan sebelum kita memulai kegiatan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, untuk kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai cara belajar efektif. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, teman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai menjadi ketularan pandai. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Kemudian, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dicatat di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun ingat, catatan tersebut jangan dijadikan sebagai media untuk mencontek, karena dapat merugikan diri sendiri.
Selanjutnya, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Selanjutnya, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka jadwal tersebut harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil bermain-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, atau beribadah dan sebagainya telah tiba, segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian, lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajarnya belum selesai. Bermain dengan teman atau bermain games itu dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya, kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang, namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video games, sebaiknya pilih games yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi atau rasa kekesalan yang tinggi jika kalian mengalami kekalahan. Selanjutnya, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya. Dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita akan dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Selanjutnya, belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena biasanya hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar pada saat ulangan atau ujian. Ketika ada waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal-soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal yang telah dijawab. Selanjutnya, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik karena merasa belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau bahkan sampai begadang. Malah ada yang lebih nekat lagi, membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian.
Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya demi menutupi kebohongan yang lain. Anggaplah dengan menyontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Kemudian, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Selanjutnya, kerjakan pekerjaan rumah. Kerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak loh kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain, nonton, bahkan main games sekalipun. Selanjutnya, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, usahakan mengulang pelajaran yang tadi sudah diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak lagi harus dipelajari. Sungguh asyik ya. Kemudian, cukup istirahat, makan, dan bermain. Ketiganya harus dilakukan secara seimbang. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya, contohnya makan dan istirahat. Padahal, setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapat dari istirahat dan dari makan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari dan tidak sering mengantuk. Kemudian, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senang. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kalian suka. Contohnya, apabila kalian suka dengan pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Selanjutnya, jangan suka menyontek teman. Kalau menyontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman yang lain. Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan mendapatkan nilai yang baik. Selanjutnya, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, tentang main games, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya kan? Ataupun kita belajar ketika kita makan. Maka cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan
agar kita bisa lebih konsentrasi. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar menggunakan jadwal yang teratur, kalian akan selalu siap jika ada ulangan mendadak atau tidak perlu mencontek. Mulai dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling kalian kuasai atau gampang. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Sering-seringlah latihan. Latihan dan latihan. Itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kalian mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula kalian dalam mengerjakannya. Fokus. Jangan lupa ketika belajar kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Selanjutnya, mohon bimbingannya. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Dan terakhir, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, coba untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, membaca koran, buku lain yang sesuai, majalah, dan lain-lain. Tentu kita tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu itu aja. Karena hanya mempunyai satu buku atau satu sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Namun, dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia membuat sekolah meniadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dan menggantinya dengan metode belajar jarak jauh di rumah secara daring, dengan harapan dapat membatasi interaksi fisik secara langsung guna menekan penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Dan ini pun diterapkan oleh pemerintah kita pada dunia pendidikan saat ini, yaitu pembelajaran di rumah karena pandemi virus corona. Walaupun kebijakan ini sangat baik, tetapi belajar di rumah itu terkadang lebih sering muncul rasa malasnya dibanding ketika kita belajar berada di sekolah. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi justru siswa di sini dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin untuk melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, tentunya perangkat teknologi seperti gawai atau laptop serta jaringan internet yang baik itu harus tersedia.
Lalu bagaimana cara agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi ini? Berikut cara-cara efektif dan tidak membosankan selama belajar di rumah. Yang pertama, kondisikan seperti di sekolah. Sekolah daring sama dengan sekolah offline. Menganggap sekolah daring seperti sekolah luring sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti pada saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, sarapan. Siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan gawai untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan. Kedua, jangan nyambi atau melakukan kegiatan lain. Belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak perhatian yang terbagi yang kita buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Kita bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi, akan lebih baik tidak menyambi melakukan hal lainnya ketika sekolah daring. Sebagai contoh, hindari mencuri-curi waktu sambil menonton film atau bermain game demi menciptakan suasana belajar lebih konsentrasi dan efektif. Ketiga, kelola waktu dengan baik. Atur waktu belajar kalian dengan baik. Jangan mengulur-ulur waktu dalam mengerjakan tugas. Biasakan fokus dan mengerjakan tugas di awal waktu. Carilah tempat nyaman. Tempat yang nyaman merupakan salah satu kunci agar belajar tetap fokus. Kalian bisa mencari tempat seperti sudut rumah yang nyaman untuk belajar. Bila perlu, kalian bisa mendekor area meja belajar sekreatif mungkin untuk menambah semangat belajar kalian. Kelima, siapkan perangkat yang dibutuhkan. Persiapkan perangkat yang kalian butuhkan, baik itu laptop, gawai, komputer, maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat elektronik kalian agar tidak kehabisan daya di tengah-tengah kalian sedang fokus belajar. Pastikan juga perangkat kalian terhubung dengan jaringan internet yang baik agar kalian dapat mengakses Google Classroom pada pembelajaran daring yang kalian butuhkan tanpa ada kendala. Keenam, komunikasikan dengan guru dan teman sekelas. Meskipun kalian belajar dengan jarak jauh dari Bapak Ibu guru, bukan berarti kalian bebas bersantai dan menunda tugas yang diberikan. Tetapi, jaga komunikasi dengan guru dan teman sekelas. Jika kalian membutuhkan penjelasan mengenai materi dan tugas, dapat langsung menghubungi Bapak Ibu guru. Begitu juga komunikasi dengan teman sekelas itu penting sekali agar kalian bisa berdiskusi mengenai materi atau tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Yang ketujuh, luangkan waktu untuk hobi kalian. Melakukan hobi yang kalian sukai merupakan salah satu cara agar tidak bosan belajar di rumah. Oleh karena itu, kalian harus bisa meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang kalian sukai. Ingat, jangan sampai kegiatan hobi kalian malah membuat kalian lupa waktu dan malas belajar. Itu tadi materi mengenai cara belajar efektif. Semoga dalam kondisi seperti saat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua laksanakan
dalam pembelajaran secara online di masa pandemi COVID-19. Sekian materi dari Ibu, dan jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan, karena pada saat pandemi COVID-19 ini kebersihan merupakan salah satu hal yang penting. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan tetap jaga kesehatan dengan cara memberikan asupan makanan bergizi bagi tubuh agar tidak cepat terserang penyakit. So stay clean and stay healthy. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit memberikan tugas pada materi cara belajar efektif. Inilah tugas materi cara belajar efektif. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan belajar efektif? Yang kedua, jelaskan menurut kalian apa saja yang dapat membuat kalian belajar lebih efektif. Yang ketiga, buatlah jadwal belajar yang baik menurut kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.